Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, firman Tuhan ini adalah penuntun hidup kita, terang hidup kita. Di masa-masa yang gelap sekalipun kita akan melihat terang dari Tuhan menyinari, menuntun hidup kita. Haleluya. Masih dari kitab Galatia pasal yang kelima, kita melihat saudara-saudara tentang buah roh yang berikutnya yang kita sudah lihat dalam beberapa hari ini. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saudara, kebaikan dari kata agatosune, dari kata agatos, yaitu kebaikan baik dari segi sifat, saudara-saudara, maupun dari perbuatan nyata. Perbuatan yang secara langsung, secara nyata kita lakukan kepada sesama kita. Saudaraku, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita, bukan. Tetapi kita diselamatkan, kita ditebus oleh Tuhan untuk berbuat baik. Jadi alasan daripada kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi tujuannya adalah supaya kita dapat berbuat baik. Berbuat baik seperti yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karunia, anugerah Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, tujuan Allah menyelamatkan kita, menebus kita adalah berbuat baik. Berbuat baik, bahkan itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Di dalam kitab Titus kita melihat saudara-saudara, Titus pasal yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yesus telah menyerahkan dirinya, mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke sorga bagi kita, saudara-saudara, untuk menguduskan bagi dirinya, bagi Tuhan sendiri, suatu umat miliknya yang rajin berbuat baik. Jadi, saudara-saudara, tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita dapat berbuat baik. Dan Allah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita, memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan berkata, saudara-saudara, di dalam kitab Roma, bagaimana upah dari Tuhan untuk perbuatan baik. Roma pasal yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kalau orang yang berbuat baik, maka dia akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, tetapi bagaimana teknisnya kita sebagai orang percaya berbuat baik? Yesus berkata, apa yang dilakukan oleh tangan kananmu,
jangan diketahui oleh tangan kirimu. Itu jelas, saudara-saudara. Jadi jangan kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang atau pujian dari orang. Tetapi saudara-saudara, hal itu harus keluar dari hati kita. Karena Roh Kudus yang memang mengubahkan hidup kita, sehingga kita mampu dan mau berbuat baik. Biarlah kita berbuat baik bukan untuk mencari pujian dari siapapun juga. Ada teman saya berkata, saudara-saudara, ketika kita menolong orang, berbuat baik kepada orang, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan selfie katanya. Ini bahasa sekarang. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan selfie. Jangan kita berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan, puji-pujian dari orang. Kalau kita berbuat baik itu sebagai sebuah komunitas, tidak apa-apa, saudara-saudara, kita buat sebagai tanda bukti. Nanti kita akan laporkan terbatas pada komunitas kita. Tetapi jangan umbar kebaikan yang kita lakukan untuk dilihat oleh semua orang, sehingga kita mengharapkan puji-pujian dari orang lain. Saudaraku, kalau demikian halnya, upah kita nihil di hadapan Tuhan. Yesus berkata, kamu telah mendapatkan upahmu ketika orang lain memuji kita. Tetapi alangkah begitu mulianya, begitu berharganya, begitu besarnya upah yang akan kita terima ketika Tuhan sendiri yang melihat perbuatan baik kita, dan Dia akan membalasnya bagi kita, saudara-saudara. Pembalasan dari Tuhan, upah dari Tuhan adalah upah yang tidak dapat direbut, tidak dapat dirusak, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga. Berbuatlah baik, saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Karena perbuatan baik adalah merupakan salah satu bukti bahwa kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya dan saudara. Haleluya.